Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, menganalisis kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, menganalisis hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, menganalisis ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama yakni menganalisis kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dalam Islam, sehingga semua penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Al-Quran sumber hukum yang pertama dapat mengantarkan umat manusia menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Al-Quran untuk membimbing ke jalan yang benar. Al-Quran sebagai asyifa merupakan obat penawar yang dapat menenangkan dan menenteramkan batin. Al-Quran juga sebagai an-nur merupakan cahaya yang dapat menerangi manusia dalam kegelapan. Al-Quran sebagai al-furqan merupakan sumber hukum yang dapat membedakan antara hak dan batil. Selain itu, Al-Quran sebagai al-huda merupakan petunjuk ke jalan yang lurus. Al-Quran juga merupakan rahmat bagi orang yang selalu membacanya. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang memuat wahyu firman Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua yakni menganalisis kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, berupa perkataan sunnah qauliyah, perbuatan sunnah fi'liyah atau sikap diam sunnah takririyah atau sunnah sukutiyah. Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam kitab-kitab hadis. Sunnah Nabi Muhammad dikitabkan pertama kali pada akhir abad pertama Hijrah ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah pada tahun 718 Masehi yang memerintahkan para gubernurnya untuk membukukan sunnah Nabi Muhammad seperti kitab hadis karya Abu Hanifah bersama Al-Fiqhi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Sunnah Nabi memiliki kedudukan dan fungsi yang amat penting dan hasanah ilmu-ilmu keislaman. Secara umum, fungsi sunnah Nabi ada 2. Fungsi yang pertama adalah menjelaskan hukum yang belum tegas dijelaskan dalam Al-Quran. Fungsi yang kedua adalah menjelaskan hukum yang sudah tercantum dalam Al-Quran tetapi belum diperinci pelaksanaannya seperti hukum sholat, zakat, dan lain-lain. Selain itu, sunnah Nabi dapat juga dipandang sebagai tafsir terhadap Al-Quran, baik secara faktual maupun ideal. Melalui kitab-kitab hadis seorang muslim mengenai Nabi dan isi Al-Quran, tanpa as-sunnah sebagian besar isi Al-Quran akan tersembunyi dari mata manusia. Di dalam Al-Quran tertulis misalnya perintah untuk mengerjakan sholat, tanpa as-sunnah orang tidak akan tahu bagaimana cara mengerjakannya. Baik, yang ketiga yakni menganalisis kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ijtihad berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata ijtihada yang memiliki arti bersungguh-sungguh, rajin, dan giat. Jadi ijtihada berarti berupaya dengan mencurahkan segala kemampuan dan bersungguh-sungguh. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan utama, serta sunnah atau hadis Nabi Muhammad sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Hal ini berarti ijtihad sebagai sumber hukum Islam apabila suatu persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran dan sunnah atau hadis Nabi Muhammad, sehingga ditempuh upaya yang sungguh-sungguh menggunakan akal pikiran untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi dalam kehidupan, di mana dalam upaya tersebut tentunya secara mendasar tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi Muhammad. Dalam banyak literatur disebutkan untuk menjadi mujtahid, orang yang melakukan ijtihad tidak gampang, diperlukan bermacam-macam pengetahuan dan keahlian. Di antaranya, memahami bahasa Arab dengan segala aspeknya, memahami Al-Quran dan memahami hadis. Secara harfiah, ijtihad diartikan sebagai usaha keras untuk menggali peraturan-peraturan hukum dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Dari sisi jurisprudensi, Ensiklopedia Hukum Islam 2003 mendefinisikan ijtihad sebagai usaha sungguh-sungguh yang dilakukan mujtahid untuk mencapai suatu putusan syara' hukum Islam tentang kasus yang menyelesainya belum tertera dalam Al-Quran dan hadis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.